Di kapal perang, King Susilan tampak khawatir dan berkata, "Tuan, semoga saja kau baik-baik saja." Paman Ming dan Paman Bing juga sangat tersentuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan menghadapi tuan dari keluarga Zhuge sendirian untuk keluarga King Su mereka. "Nona Silan, jangan khawatir, tuan akan baik-baik saja," kata Raja Pedang Mu Zifeng tertawa, terlihat sangat tenang. Saat ini dalam kehampaan tak berujung, setelah Qin Chen pergi bersama King Qiuzi dan Yuqiansu, mereka diam-diam bersembunyi di kehampaan. Setelah beberapa saat, dia melihat aliran cahaya terbang di kejauhan, dan itu adalah orang-orang yang mengerikan. Orang kuat yang dikelilingi oleh terik matahari harus menjadi puncak dari keluarga Zhuge, King Qiuzi berkata dengan mata menyipit. "Yah, aku merasakan kekuatan takdir yang kuat pada orang ini. Orang ini adalah ahli top, lebih kuat dari Master Suci Puncak klan Kong Hai sebelumnya." Jawab Qin Chen tahu kekuatan jalan takdir dengan sangat baik. Anggota keluarga Zhuge ini mengikuti kapal perang keluarga King Su, menyembunyikan sosoknya, melihat sekeliling, sangat waspada, tetapi untungnya dia tidak menemukan Qin Chen dan yang lainnya. "Penatua Zhuge Tuyang, Anda akhirnya datang ke sini. Kali ini keluarga King Su terlalu sombong dan membunuh banyak tetua kami. Ini sama sekali tidak masuk akal," kata Zhuge gila. Zhuge Tuyang mendengus dingin. Di belakang, Qin Chen mengikuti mereka dengan tenang. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke dalam kehampaan yang kacau. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk penyergapan. Qin Chen tiba-tiba mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, napasnya berubah, dan buku asal dalam tubuhnya mengembangkan kekuatan asli dari klan Kong Hai yang telah dia serap sebelumnya, mengubah dirinya menjadi penampilan pria berwajah biru klan Kong Hai, dan dia juga memiliki trisula di tangannya. Yuqiansu dan King Qiuzi juga berubah, dan aura di tubuh mereka langsung menjadi sangat berbeda. Penatua Zhuge Tuyang, kapal perang keluarga King Su ada di atas sungai hantu. Kabut gelap begitu sulit untuk dilalui. Kata sekelompok orang dari keluarga Zhuge mencapai sungai hantu, melihat ke kedalaman, dan berhenti. Di kejauhan, kapal perang keluarga King Su telah dilacak. "Oke, mari kita mulai di sungai hantu ini dan bunuh semua anggota keluarga King Su," kata Zhuge yang menyeringai, dan mengulurkan satu tangan, dia memusatkan kekuatan pada dirinya sendiri. Sungai ribuan mil di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan banyak monster melayang dan berubah menjadi kabut darah. "Penatua yang perkasa, sungguh tak terkalahkan di surga dan di bumi," kata Zhuge Feng dan yang lainnya berseru. "Betulkah? Tak terkalahkan antara langit dan bumi, omonganmu begitu besar." Tiba-tiba, di sungai hantu, sebuah suara keluar, dan kemudian seorang pria dari suku Kong Hai yang mengenakan jubah hitam dan memegang trisula berjalan perlahan, sementara di dua sisi lainnya, dua sosok samar-samar terbentuk. Itu adalah dua orang wanita dengan kekuatan besar berjalan keluar perlahan. Zhuge Tuyang, Zhuge Feng, dan tuan lain dari keluarga Zhuge semuanya tercengang, dan kemudian melihat ke arah para pengunjung. "Master dari klan Kong Hai, kamu adalah Molan di Laut Void Tide. Tidak, bukankah kamu sudah mati? Mengapa kamu ada di sini?" Mata Zhuge Tuyang memadat, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sengaja berpura-pura mati? Apa tujuan klan Kong Hai Anda?" "Ya, saya Molan. Adapun berita kejatuhan saya, itu hanya permainan yang sengaja dibuat oleh klan Kong Hai saya. Adapun tujuan saya diam-diam memasuki alam surga selatan, kamu tidak perlu mengetahuinya. Saya mendengar bahwa keluarga Zhuge Anda adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Jadi, membunuhmu akan membantu operasi klan Kong Hai kami," kata Qin Chen tertawa. Tubuh Zhuge Tuyang melonjak. Di belakangnya, Zhuge gila dan 6 master tua dari keluarga Zhuge lainnya, semuanya meledakkan kekuatan takdir, dan membentuk formasi besar untuk membunuh Qin Chen. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan cahaya menyilaukan keluar dari trisula di tangan Qin Chen.
Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, dan cahaya Trisula yang ditampilkan Qin Chen langsung menembus semua formasi besar takdir. Para tetua Zhuge meledak dengan darah. Ketika Zhuge Tuyang melihat Zhuge Feng dan yang lainnya terluka parah satu persatu, dia ketakutan dan marah, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan aura pembunuh. Kekuatan takdir yang tak terbatas bangkit. Kekuatan takdir ini bukan hanya miliknya, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dia bunuh dalam hidupnya. Raungan tak berujung bergema, kekuatan takdir yang dipadatkan oleh Zhuge Tuyang tiba-tiba bertabrakan dengan tinju origin Qin Chen. Kekuatan takdir tak berujung tiba-tiba runtuh, dan tubuh Zhuge Tuyang mulai hancur seperti porselen. Darah mengalir dari jejak yang retak. Dalam satu pukulan, dia dikalahkan oleh Qin Chen. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan takdir, kamu juga memiliki kekuatan takdir, bahkan kamu dari klan Kong Hai, siapa kamu sebenarnya? Peradaban tanpa akhir, kekuatan magis apa ini? Kata Zhuge Tuyang gemetar, dan mundur lagi dan lagi, mencoba memasuki celah ruang tak terbatas. Qin Chen membuat pukulan dan tertawa bahagia. Kekuatan di tubuhnya terintegrasi, dan dia menerkam lagi. Dia berteriak, dan sungai takdir yang mengerikan antara langit dan bumi benar-benar ada di tangannya. Kekuatan takdir menjadi senjatanya dan menamparkan Zhuge Tuyang dengan berani. Zhuge Tuyang meraung, dan nafas takdir terus meletus di sekujur tubuhnya, dan kekuatan seperti matahari yang terik keluar dari tubuhnya, esensinya seperti pelangi. Kedua belah pihak bertarung dengan liar bersama, dan Qin Chen tidak memobilisasi kekuatan lain, tetapi murni menggunakan kekuatan magis takdir. Semakin dia bertarung, semakin menyenangkan. Aturan ruang Qin Chen seperti dewa raksasa, menekan Zhuge Tuyang ke bawah. Selama letusannya, Zhuge gila dan yang lainnya terbang langsung ke sungai hantu untuk menghindari mereka. Aura dari Qin Chen dan Zhuge Tuyang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Beberapa orang bahkan mulai berteleportasi dengan cepat dan meminta bantuan, sementara yang lain menyelinap ke dasar sungai hantu dan melarikan diri. Namun, Qin Chen tetap tenang dan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini, karena dia tahu bahwa rubah peri berekor 9 King Qiu Ziyi dan Yu Qiansu dapat mengejar Zhuge gila dan orang-orang ini. Saat ini Qin Chen dan Zhuge Tuyang saling bertarung dengan panik. Saat Qin Chen semakin menguasai seni takdir, penindasan Zhuge Tuyang menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, seni takdir Zhuge Tuyang itu tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen, dan Qin Chen berjalan di antara takdir, seperti dewa takdir. Sial, apa menurutmu lelaki tua ini benar-benar takut padamu? Gerbang takdir yang tertinggi turun, kata Zhuge Tuyang meraung. Di belakangnya, nasib prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara olehnya terbakar, dan orang-orang kuat yang jatuh ke tangannya mengeluarkan raungan kesakitan yang sunyi, disertai dengan pengorbanan kekuatan takdir ini. Siapa yang memanggil kursi ini? Dari gerbang takdir, beberapa ledakan besar ditransmisikan di udara. Di sisi berlawanan dari gerbang takdir, kekuatan melintas, dan pelangi panjang yang mengguncang langit, melintasi zaman. Di sungai hantu, beberapa telapak tangan besar muncul dalam sekejap, dengan 5 jari terentang, dan setiap jari, seperti pilar besar langit, dengan nafas perubahan, menekan yang abadi. Ternyata itu adalah pemulihan semacam kekuatan kuno, yang bergabung dengan Zhuge Tuyang, dan tiba-tiba meledak. Umur seluruh tubuhnya terbakar hebat, dan dia meledak dengan keras, dan dia akan membombardir Qin Chen. Pada saat yang sama, di belakangnya, nyala api seumur hidup memadat menjadi sosok kuno yang besar. Tinju takdir, salah satu seni bela diri paling tirani dalam warisan keluarga Zhuge ditampilkan. Dalam seni takdir, kekuatan-kekuatan kuno yang tak ada habisnya digabungkan. Qin Chen gemetar karena kegembiraan saat melihat pukulan yang begitu mengerikan. Dia merasakan kekuatan takdir dan merasakan ruang untuk perbaikan. Dia melangkah keluar satu langkah, seperti Raja Dewa yang berpatroli, dan meraung, saya ingin melihat,
seberapa kuat takdir keluarga Zuge dapat menindas saya. Kata Qin Chen menyerang dengan paksa, asal dalam tubuhnya didesak secara ekstrim, dan dia bertabrakan dengan keras dengan Zuge Tuyang dan tinju dewa yang menonjol dari gerbang takdir di belakangnya. Roh pembunuh itu menakjubkan, dan kekuatan takdir yang luar biasa diselimuti. Di bawah pukulan ini, tubuh Qin Chen bergetar hebat, tubuh purbanya terbelah secara langsung, tubuh Dewa Cahaya Bulan langsung ditembus, dan seluruh tubuh terguncang, menyemburkan seteguk darah. Seberapa kuat kekuatan beberapa guru suci puncak kuno, yang dikombinasikan dengan serangan yang membakar kehidupan dari Zuge Tuyang. Bahkan Qin Chen tidak bisa menolak. Ada bekas luka dan darah yang menetes di sekujur tubuhnya. Hahaha, waktu yang menyenangkan, menyegarkan, sangat menyegarkan. Kata Qin Chen tulangnya retak, dan dia hanyut oleh takdir yang tak ada habisnya, tapi dia sangat bahagia. Pertempuran ini memungkinkan dia untuk melihat kekurangannya dan menemukan cara untuk maju ke almarhum Saint Lord. Itu sangat berharga, dan itu sangat berharga. Kekuatan nasib keluarga Zuge, tapi kalian semua sia-sia. Kata Qin Chen penuh energi, pikirannya hanyut, dan dia tetap tidak bergerak, seperti gunung suci, berdiri diam, di tubuhnya, tungku pil yang kuat muncul. Itu adalah tungku dari 10.000 dewa emas biru. Tiba-tiba meledak dan menabrak gerbang takdir di atas kepala Zuge Tuyang. Apa itu? Kata Zuge Tuyang terkejut, 10.000 tungku emas biru muncul, kekuatan yang mulia meresap, dia terkejut, gerbang takdir bergetar di bawah kekuatan ini, seolah hendak terbelah. Yang jatuh di gerbang takdir praktisi kuno tampaknya telah merasakan kekuatan infiltrasi ini, dan dia mengulurkan telapak tangannya dari gerbang takdir untuk menghentikan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna. Di bawah tekanan tungku suci 10.000 Dao King Jin, telapak besar takdir langsung dihancurkan oleh pukulan, dan Zuge Tuyang ketakutan melihatnya. Dengan satu pukulan, Qin Chen mematahkan beberapa tangan besar takdir, dan kemudian menabrak gerbang takdir. Dengan keras, gerbang takdir terbuka dan berubah menjadi debu. Zuge Tuyang menyemburkan darah lagi, dan diserang oleh kekuatan takdir, darah yang menyilaukan mengalir dari 7 lubangnya. Tubuh Qin Chen bergerak dan melangkah keluar. Air di sungai hantu menguap, Saint Yuan yang agung dan kuat hampir mengguncang Zuge Tu yang berkeping-keping lagi, mundur lagi dan lagi. Tidak, ayo pergi, kata Zuge Tu yang benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Saat dia mengguncang tubuhnya, dia akan melarikan diri ke kehampaan tak berujung dan menghilang di sini. Dia benar-benar ketakutan. Pria di depannya ini benar-benar monster. Tapi begitu Zuge Tu yang pindah, Qin Chen segera mendesak aturan waktu. Dalam sekejap, waktu di dunia ini sepertinya mengalami stagnasi. Itu lebih baik dari Zuge Tuyang, dan sosoknya tiba-tiba mandek. Qin Chen mengulurkan tangan besar, dan langsung meraih Zuge Tuyang, dan 5 jari dari telapak tangannya yang perkasa meledak menjadi pelangi ajaib, seperti Tianzu. Peredaran aturan waktu membuat mata Zuge Tuyang terbelalak. Dia menunjuk ke Qin Chen, jari-jarinya gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya ingat mengapa sosok Qin Chen membuatnya merasa familiar. Aturan waktu ditampilkan oleh sosok pemuda di Laut Suhai yang dikejar oleh nenek moyang iblis waktu itu. Siapa yang pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar muncul di sini? Pada saat ini, ketakutan tak berujung muncul di hatinya. Ini adalah master yang bahkan Demon Venerable of the Demon Race tidak bisa membunuh. Dia tiba-tiba muncul di sini. Tidak, hal ini harus segera diberitahukan kepada leluhur. Pikir Zuge Tuyang. Dia mulai melarikan diri, kecepatannya sangat cepat. 5 jari Qin Chen mengambil tembakan, dan kekosongan meledak lapis demi lapis. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, tanpa khawatir, dan mendesak jiwanya, dan kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, di ruang di sekitar sungai hantu, susunan cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul,
dan susunan cahaya ini dengan cepat bergabung menjadi satu, membentuk dunia ini menjadi sangkar. Kemudian, Qin Chen tanpa ekspresi, tangannya yang besar meraih di udara, dan telapak tangannya yang hitam menghancurkan semua kabut ruang, dan pergi jauh ke bagian terdalam dari ruang itu. Ruang-ruang itu hancur dan terkonsentrasi lapis demi lapis. Dengan keras, akhirnya kehampaan tak berujung meledak, dan Zhu Getu yang tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Zhu Getu yang terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan takdirnya untuk bersembunyi di kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan dia masih ditemukan oleh Qin Chen. Juga, sejak kapan pemuda itu mengatur formasi besar di sini? Dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Pada saat kritis ini, Zhu Getu yang akhirnya mengetahui bahayanya. Dia meraung, dan kekuatan besar takdir naik ke langit, dan tubuhnya terjalin dengan cahaya takdir. Dalam cahaya takdir ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengaum tanpa suara. Menampilkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Zhu Getu yang mengekstraksi kekuatannya. Qin Chen melangkah keluar, tubuhnya menjulang tinggi, di atas kepalanya, 10.000 tungku suci emas biru bergetar, berputar untuk menekannya, dan kekuatan besar dari senjata berharga itu menutupi dunia. Mata Zhu Getu yang membelalak. Sebelumnya, dia hanya curiga bahwa Qin Chen adalah pemuda yang dikejar oleh Demon Venerable di Laut Suhai. Sekarang, setelah melihat tungku suci 10.000 Dao Qingjin, dia benar-benar menegaskan pikirannya. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Apa ini? Harta yang mulia, dan itu ada 2 harta karun yang luar biasa. Kata Zhu Getu yang ketakutan, melihat istana Zixiaodou dan tungku suci 10.000 Dao Qingjin. Api surgawi dimuntahkan, itu dengan cepat menyelimuti tubuh Zhu Getu yang, bahkan menyulut kekuatan takdir di tubuhnya. Zhu Getu yang menjerit, "Bagaimana Anda, seorang dari klan Kong Hai, memiliki 2 harta karun yang mulia? Kamu siapa? Mengapa harta yang mulia ini begitu akrab?" Kata Zhu Getu yang dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Istana Awan Ungu milik Venerable Skyfire, harta karun di tanah pencobaan surga, apakah kamu? Mata Zhu Getu yang ngeri. Pada saat ini, semua petunjuk terhubung, dan dia juga tahu bahwa istana Zixiaodou Sui yang mulia Tianhuo, bagaimanapun, di tanah percobaan surga, Zhu Gesu, putra suci dari keluarga Zhu Ge-nya, telah jatuh. Belakangan, dikabarkan bahwa Zixiaodou diakuisisi oleh seorang putra suci bernama Qin Chen yang bekerja di alam surga timur. Mungkinkah orang ini Qin Chen, putra pekerjaan surgawi dari alam surga timur? Tapi bagaimana ini mungkin? Harus dipahami bahwa beberapa tahun yang lalu, Qin Chen ini hanyalah seorang raja suci tahap akhir yang berpartisipasi dalam ujian surga. Bagaimana itu bisa begitu kuat hanya dalam beberapa tahun? Pada saat ini, Zhu Getu yang merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Pada saat ini, tubuhnya terbakar dengan nyala api surgawi yang tak berujung, api entropi beracun surgawi, dan api bencana, terus-menerus membakar tubuhnya. Pada saat ini, di sungai hantu di bawah, ombak memercik, dan para tetua dari keluarga Zhu Ge yang dihadang oleh Qin Qiu Ziyi dan Yu Qiansu, ditangkap satu demi satu. Zhu Getu yang melihat pemandangan ini, tidak terkejut tapi senang. Dengan warna mengerikan di wajahnya, dia dengan cepat membuka ke arah Qin Qiu Ziyi dan Yu Qiansu. Sungai panjang takdir mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi tangan raksasa, dengan cepat meraih dan menembak ke arah Qin Qiu Ziyi dan Yu Qiansu. Di bawah tangan besar, kekosongan langsung meledak. Sungai takdir yang menakutkan menelan segalanya. Dia ingin menangkap Qin Qiu Ziyi dan Yu Qiansu. Ini adalah satu-satunya cara yang dia pikirkan. Selama mereka berdua ditangkap, pihak lain pasti akan masuk jebakan. Qin Qiu Ziyi segera mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat serangan kuat Zhu Getu yang, dan dia langsung mencibir. Apakah pihak lain memperlakukan dirinya sendiri sebagai kesemek lembut?
Kekuatan iblis yang menakutkan merasuki tubuh King Kyuzi. Pada saat yang sama, di belakangnya, 9 ekor rubah berkabut melayang, memancarkan paksaan yang kuat, dan aura di tubuh King Kyuzi berubah dalam sekejap. Tangan yang mempesona, kuat, dan ramping mencondongkan tubuh Kyoshi yang cerdas, kekuatan iblis yang membubung ke langit, dan telapak takdir Sugetu yang bertabrakan dengan keras. Dengan raungan keras, Sugetu yang sudah ditekan oleh Qin Chen. Telapak tangannya yang menentukan meledak dalam sekejap, dan kemudian dia melihat sepasang pupil mata King Kyuzi yang mempesona, yang sepertinya mengandung hal terindah di dunia membuat pikiran Sugetu yang pusing dalam sekejap, seolah-olah dia berada di negeri dongeng. Pada saat ini, Sugetu yang melihat bahwa dia telah membunuh Qin Chen, memperoleh banyak warisan, menjadi terhormat, dan menjadi kekuatan tertinggi keluarga Suge, memerintahkan dunia. Padahal ini adalah pesona oleh King Kyuzi, yang langsung menyerang pikirannya. Dengan kekuatan Sugetu yang, bahkan jika King Kyuzi adalah rubah peri berekor 9, tidak mudah untuk membingungkan master seperti itu. Terlebih lagi, keluarga Suge masih menguasai keberadaan takdir, tetapi di bawah serangan Qin Chen, Sugetu yang juga kena batunya. Dalam keadaan kesurupan, dia gelisah dan tiba-tiba terbangun. Ketika dia pulih, dia melihat tangan ramping itu meledakkannya dalam sekejap. Darah menyembur dari mulutnya dan terbang keluar karena malu. Pada saat berikutnya, Zi Xiaodou Li Gong dan Wan Dao King Jin mendarat dan langsung menghancurkan tubuh Sugetu yang. Dia berteriak, tubuhnya terbelah, darah berceceran di mana-mana, asal tubuh tiba-tiba runtuh, dan seluruh tubuh acak-acakan dan darah berlumuran. Qin Chen mencibir lagi, dan menangkapnya seperti seekor kelinci. Langsung mencubitnya, dia tidak bisa lagi menolak, dan Qin Chen langsung memasukkannya ke dalam piring giok Universe Jet Fortune. Seluruh sungai hantu juga pulih dengan tenang, dan King Kyuzi membawa Yu Qiansu ke Qin Chen secara instan. Sao Chen, apakah masalah di sini sudah selesai? Yu Qiansu segera berkata. Qin Chen mengangguk, dan membawa Suge gila dan yang lainnya ke dalam piring giok keberuntungan semesta, lalu menatap sungai hantu yang kacau di mana-mana. Di sini dia terlalu banyak mengeluarkan aura, meski tertutup, mudah ditangkap oleh keluarga Suge yang memiliki kekuatan takdir. Mata Qin Chen memadat, dan dengan lambaian tangan kanannya, semut pemakan gas dan serangga pemurnian api di cakram giok keberuntungan di alam semesta terbang satu demi satu. Dan tak lama setelah Qin Chen pergi, nafas yang kuat melintasi ruang dan waktu, dan tiba di sini dalam sekejap. Itu adalah wakil tuan kota Nando yang mengikutinya. Dia melihat sungai hantu yang hancur ini, matanya menunjukkan tatapan yang luar biasa. Apa masalahnya? Mengapa aura banyak master dari keluarga Suge tiba-tiba menghilang? Ada suasana pertempuran yang sangat kuat barusan. Mungkinkah ada tuan yang bertarung di sini? Mungkinkah Sugetu yang dan yang lainnya disergap oleh keluarga Kingsu? Kata tuan kota ini mengerutkan kening, matanya serius. Namun, bahkan jika dia disergap oleh keluarga Kingsue, Sugetu yang adalah sesepuh teratas dari keluarga Suge, penguasa puncak, tidak ada duanya di seluruh keluarga Suge, dan memiliki kekuatan takdir. Akankah mereka jatuh di sini? Wakil penguasa kota Nando berjalan ke sini, pikirannya gelisah. Meskipun semut kecil dan api kecil telah menelan semua aura, tetapi sungai hantu yang rusak, masih bisa membuat master seperti dia melihat beberapa petunjuk. Di lain sisi, Qin Chen dan ketiganya tidak kembali ke kapal perang keluarga Kingsu untuk pertama kalinya, tetapi mendarat di tempat yang indah tanpa orang. Pada saat yang sama, setelah mencari jiwa Suge, Qin Chen juga mempelajari beberapa rahasia keluarga Suge, tetapi untuk penyesalan Qin Chen, dari benak Suge, dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang paviliun pedang Tongtian dan keluarga Ji. Bahkan para tetua keluarga Suge tidak mengetahui berita tentang Tongtian Jiange dan keluarga Ji. Hasil ini tidak diharapkan oleh Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen menembak satu demi satu,
memurnikan beberapa tetua Zuge yang tersisa, dan pada saat yang sama mencari jiwa mereka. Setelah mencari jiwa beberapa kali, Qin Chen masih belum menemukan berita tentang paviliun pedang Tongtian dan keluarga Ji. Kemudian Qin Chen menyerap asal-usul takdir para tetua Zuge yang agung ini. Peradaban takdir dalam buku asal, menjadi semakin jelas dan menakutkan, dan bahkan membentuk sejarah peradaban yang luas, yang menjadi milik Qin Chen seutuhnya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Zuge Tuyang, tetua tertinggi dari keluarga Zuge. Dia mungkin tahu sesuatu. Qin Chen membuang Zuge Tuyang dari cakram giok keberuntungan dari alam semesta. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan segel Zuge Tuyang diangkat. Zuge Tuyang, yang awalnya seperti anjing mati, tiba-tiba melompat pada saat ini dan tertawa lama. Idiot, sebenarnya kamu melepaskan segelnya, sudah berapa lama aku menunggu saat-saat seperti ini. Saat dia berbicara, kekuatan takdir yang dahsyat muncul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membubung ke langit. Dia masih memiliki kekuatan. Saat Qin Chen membuka segel, dia menggunakan metode khusus untuk terbang ke langit. Tampaknya memasuki jalur takdir yang tak berujung, bergegas ke awan, menghilang, dan itu luar biasa cepat. Qin Chen tidak bergerak, dan tidak mengejar. Dia hanya mengulurkan tangannya, kekuatan takdir tetap ada, ruang terkonsentrasi, dan kehampaan tak berujung tampaknya menyusut dalam sekejap, tenggelam ke langit, dengan ledakan, dan sekali lagi Zuge Tu yang ditangkapnya kembali. Zuge Tu yang tidak ada gunanya. Anda telah dicap oleh Ben Shao. Di depan Ben Shao, kamu tidak punya cara untuk pergi ke langit atau ke bumi. Cahaya takdir di tangan Qin Chen dipadatkan, berubah menjadi rantai warna-warni, mekar dengan cahaya ilahi, dan langsung menyapu Zuge Tu yang ke belakang dan melemparkannya ke tanah. Nak, siapa kamu? Benarkah kamu Qin Chen yang membunuh Zuge Su dari keluarga Zuge? Tapi bagaimana Anda bisa memperbaiki rantai hingga ke titik ini? Anda jelas bahkan bukan guru suci pada awalnya. Kata Zuge Tu yang benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Matanya sangat ketakutan. Dia memandang Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Keluarga Zuge Anda terlalu berani. Awalnya, tidak ada banyak dendam di antara kita. Namun, keluarga Zuge Anda telah berulang kali menghitung melawan saya, dan Anda ingin berkomplot melawan saya. Ya, Anda dapat melihatnya dari ini. Keluarga Zuge Anda tidak benar-benar menguasai jalan takdir, tetapi hanya mencuri keberuntungan takdir. Mereka yang benar-benar menguasai jalan takdir hanya akan menuruti takdir, tapi kau ingin melawan langit. Kata Qin Chen. Tidak, kamu salah paham. Keluarga Zuge kami tidak bermaksud demikian. Sebenarnya, tidak ada keluhan di antara kita. Semua perjuangan hanya karena keluarga Kingsu. Saya bersumpah, selama Anda membiarkan saya pergi dan membiarkan saya pergi, keluarga Zuge dan kalian bisa menjadi teman selamanya. Kata Zuge Tu yang penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup. Saat ini, kamu masih membohongiku. Ya, tetua keluarga Zuge-mu telah digeledah olehku. Saya sudah mengerti segalanya tentang keluarga Zuge Anda. Semua kekuatan takdir mereka telah diambil olehku. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Zuge Tu yang menggelegak di tenggorokannya, seolah tersedak. Sialan, kamu berani mencari jiwa patriark Zuge kami. Kata Zuge Tu yang, memangnya kenapa? Bahkan kamu hari ini tidak akan lolos dari kematian. Suara Qin Chen jatuh, dan dia menekan telapak tangan ke kepala Zuge Tu yang, dan menariknya ke tubuhnya seperti pencarian. Kekuatan sihir, metode kultivasi berantai dari berbagai keluarga Zuge, dan asal-usul takdir semuanya dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya penuh lagi. Terutama jiwa Zuge Tu yang, ingatan di dalam jiwa, dengan cepat dicari oleh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menemukan teknik terlarang jiwa surgawi yang mengerikan. Meskipun kekuatannya sangat kuat, dalam keadaan normal, sulit bagi seorang guru suci puncak untuk mencari jiwa dari guru suci yang terlambat,
dan Qin Chen adalah guru suci puncak jangka menengah. Sebenarnya mampu mencari jiwa guru suci puncak seperti Zhuge Tuyang, ini sangat langka di dunia. Tiba-tiba, kenangan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Sejumlah besar informasi hampir meledakkan pikiran Qin Chen. Namun, Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk mengecualikan sejumlah besar informasi yang berantakan. Meski jiwanya sangat kuat, namun menyerap terlalu banyak jiwa juga akan membuat jiwanya bingung. Dia menggunakan sebagian besar kekuatan jiwa, semuanya diizinkan untuk diserap oleh pohon iblis 10.000 alam dan menjadi makanan jiwa dari yang mulia api surgawi dan yang mulia setan 10.000 roh. Satu-satunya informasi yang ditinggalkan Qin Chen adalah informasi yang dia butuhkan. Sejumlah besar teknik takdir dikendalikan oleh Qin Chen, dan kekuatan dalam tubuh Qin Chen berjatuhan, sepertinya menerobos kapan saja. Ada rasa promosi di tubuhnya. Zhuge Tuyang memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan takdir. Meski dia melanggar takdir itu sendiri, dia benar-benar orang yang kuat dalam seni takdir. Pada saat ini, semua kekuatan magis takdir dikendalikan oleh Qin Chen, dan dia segera membiarkan Qin Chen berada dalam seni takdir. Dalam hal pemahaman, itu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di tubuhnya, cahaya takdir tetap ada, dan bahkan menyatu dengan Dao Agung Surga. Shenrong Dao, Qin Chen akan menerobos mendiang Saint Lord. Ketika Yu Qianzu melihat adegan ini, dia terkejut dan bersemangat. Rubah peri berekor 9 King Qiuzi juga melebarkan matanya. Dia dulunya adalah yang mulia setengah langkah, dan dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di tubuh Qin Chen menyatu dengan Dao Surgawi, dan tampaknya dia benar-benar akan menerobos penguasa guru suci tahap akhir. Memang, ini adalah tanda untuk memahami Dao Surga dan maju ke tahap selanjutnya dari guru suci. Tapi aura pada tubuh Tuan Muda sepertinya tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan Dao Surga. Tampaknya ada sesuatu yang kurang. Kata King Qiuzi mengerutkan kening, matanya berbisa, dan dia melihat beberapa petunjuk. Benar saja, setelah Qin Chen merasakan kondisi tubuhnya, dia dengan paksa menekan jalan takdir yang siap bergerak, sepenuhnya menyatukan kekuatan takdir di tubuhnya, dan mengubah takdirnya menjadi hal biasa. Saya memiliki perasaan bahwa seni takdir tidak cukup membuat saya memasuki alam almarhum guru suci. Jika saya masuk dengan gegabah, saya pasti akan gagal. Saat itu, pondasi saya akan rusak, dan akumulasi saya tidak cukup. Kata Qin Chen tahu keadaannya dengan sangat baik. Jika dia menerobos saat ini, begitu dia gagal, akan semakin sulit untuk memikirkan dampaknya di masa depan. Melihat mayat Zhuge Tuyang, yang kehilangan napas di tanah, Qin Chen melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba aturan kematian yang tebal bertahan, menyelimuti Zhuge Tuyang, dan kemudian tentakel pohon iblis 10.000 dunia keluar, dan mayat Zhuge Tuyang langsung dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Aturan kematian, Chen muda, apakah kamu akan memurnikan tubuhnya menjadi boneka mayat? Kata Yu Qianzu ragu. Boneka mayat. Gumam King Qiuzi menatap Qin Chen dengan kaget. Bukankah ini teknik yang jahat? Boneka mayat, di alam surga, pastilah seorang penyihir. Jika Qin Chen melakukan ini, itu akan menimbulkan kontroversi. Tidak ada kebenaran atau kejahatan, saya menggunakannya dengan cara yang benar, kata Qin Chen, suaranya penuh percaya diri dan bangga. Terlepas dari hak dan sihir, apakah benar bila digunakan dengan cara yang benar? Hati King Qiuzi terkejut. Meskipun dia juga memahami kebenaran ini adalah pertama kalinya dia melihat apa yang dikatakan Qin Chen dengan jujur. Sao Chen, apakah kamu sudah menemukan lokasi Ji Family dan Tongtian Sword Pavilion? Yu Qianzu bertanya. Biarkan aku melihatnya. Suara Qin Chen jatuh, dan segera mulai mencari informasi yang tak terhitung jumlahnya yang dituangkan Zhuge Tuyang. Setelah beberapa saat, mata Qin Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi. Aku menemukannya,
Kata Qin Chen sangat bersemangat dan tiba-tiba bergerak.